Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Atika dan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi eksponensial. Pertama-tama adalah pengertian fungsi eksponensial. Seperti yang telah kita pelajari pada bab logaritma, eksponensial ini merupakan aplikasi dari logaritma natural atau learn. Eksponensial mempelajari tentang growth atau pertumbuhan, seperti yang tertera pada grafik yang di sebelah kiri, dan peluruhan atau decay yang seperti yang tertera pada grafik yang di sebelah kanan. Rumus umum fungsi eksponensial adalah sebagai berikut, di mana n sama dengan n0 dikalikan eksponensial pangkat minus y. Nah, ini berlaku untuk segala macam peluruhan, dan kebanyakan yang ada pada radiologi itu adalah menggunakan minus, karena biasanya aplikasinya ada pada penyerapan radiasi pada material ataupun peluruhan radioaktif, yang mana seiring berjalannya waktu atau seiring bertambahnya ketebalan bahan, nilai dari n ini akan semakin menurun. Maka dari itu, rumus umum fungsi eksponensial yang digunakan dalam radiologi adalah rumus umum fungsi eksponensial negatif atau decay, peluruhan. Nah, di mana nilai n ini adalah aktivitas atau intensitas radiasi setelah melalui suatu proses. Sedangkan N0 ini adalah aktivitas atau intensitas radiasi mula-mula, dan eksponensial minus Y, di mana Y ini adalah parameter campuran yang nilainya bergantung pada aplikasi yang digunakan. Nah, aplikasi eksponensial dalam radiologi secara umum itu ada dua, yaitu proses peluruhan radioaktif dan proses penyerapan radiasi dalam suatu materi. Nah, di sini adalah karakteristik dari masing-masing proses. Yang di sebelah sini, yang kiri adalah peluruhan radioaktif, dan yang di sebelah kanan adalah penyerapan radiasi dalam materi. Rumusnya sama ya, seperti yang tertera pada rumus umum tadi. N sama dengan N0 dikalikan eksponensial pangkat minus Y. Nah, di sini yang diganti adalah untuk peluruhan radioaktif, karena peluruhan radioaktif itu biasanya menggunakan aktivitas, maka di sini kita ganti N-nya dengan aktivitas. Aktivitas setelah meluruh sama dengan aktivitas mula-mula dikalikan eksponensial pangkat minus lambda T, di mana lambda T ini adalah pengganti dari Y. Nilai lambda merupakan koefisien atenuasi radiasi, dan nilai T merupakan waktu aktivitas yang terukur. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi konstanta peluruhan atau lambda nilainya berbanding terbalik dengan waktu paruh ya. Karena kita tahu pada peluruhan biasanya bergantung kepada waktu paruh setiap radioisotop yang meluruh. Nah, waktu paruh ini apa pengertiannya? Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan suatu unsur radioaktif untuk meluruh menjadi setengahnya. Kemudian proses yang kedua merupakan penyerapan radiasi dalam materi. Sama seperti peluruhan radioaktif, penyerapan radiasi dalam materi juga menggunakan rumus umum eksponensial decay, di mana di sini N sama dengan N0 dikalikan eksponensial pangkat minus mu X. Mu ini merupakan koefisien absorpsi dari suatu material, sedangkan X adalah ketebalan material. Nah, karakteristik untuk penyerapan radiasi dalam materi itu ada beberapa juga. Jadi nilai koefisien absorpsi suatu material nilainya unik untuk setiap material. Jadi kalau kita menggunakan aluminium itu nilai koefisien absorpsinya tertentu, sedangkan apabila kita menggunakan timbal nilai koefisien absorpsinya juga tertentu. Nah, kita bayangkan di sini kita menggunakan aluminium dan timbal. Nah, nilai koefisien absorpsi dari aluminium itu lebih rendah daripada nilai koefisien absorpsi dari timbal. Itu berarti apa? Itu berarti adalah
aluminium tidak bisa menyerap radiasi sebanyak timbal. Karena di sini kita ke poin nomor 3 ya, semakin besar nilai koefisien absorpsi, maka penyerapan radiasi juga akan semakin banyak. Dan semakin tebal material, maka penyerapan radiasi pada material juga akan semakin banyak. Nah, untungnya kita memiliki rumus praktis dalam radiologi yang paling sering digunakan dalam aplikasinya. Dalam hal ini kita harus menyoroti ini, ada persamaan antara peluruhan radioaktif dan penyerapan radiasi dalam materi. Kalau kita lihat T setengah atau waktu paruh dengan HVL ini adalah hampir sama ya, hanya saja pengaplikasiannya yang berbeda. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan untuk suatu radioisotop untuk meluruh menjadi aktivitasnya menjadi setengahnya. Ya, sedangkan HVL adalah tebal bahan yang dibutuhkan untuk mengurangi radiasi dari intensitas awal menjadi setengah dari intensitas awal. Nah, jadi kita bisa menggunakan rumus praktis ini. Untuk peluruhan radioaktif, rumus praktisnya adalah A sama dengan A0 dikalikan setengah pangkat T per T setengah. Jadi perlu dilihat di sini eksponensialnya sudah tidak ada, di mana A itu adalah aktivitas radiasi setelah meluruh, A0 adalah aktivitas radiasi mula-mula, T merupakan waktu pengukuran, dan T setengah merupakan waktu paruh. Sedangkan untuk penyerapan radiasi dalam materi, prinsipnya sama, I sama dengan I0 dikalikan setengah pangkat X per HVL, di mana I adalah intensitas radiasi setelah melewati bahan, I0 adalah intensitas radiasi mula-mula, dan X adalah ketebalan bahan, HVL tebal bahan yang dibutuhkan untuk mengurangi radiasi menjadi setengahnya. Sekian penjelasan saya mengenai eksponensial dalam radiologi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada contoh soal ya. Diketahui paparan radiasi sebelum melewati penahan adalah 100%. Berapa paparan radiasi yang tersisa setelah melewati dinding aluminium setebal 4 cm? Diketahui HVL aluminium adalah 2 cm. Nah, di sini supaya lebih memudahkan kita gambarkan saja ya. Di sini ada suatu dinding yang tebalnya adalah 4 cm. Sedangkan karakteristik bahan ini memiliki HVL 2 cm. Nah, jika radiasi datang dari arah sini ya, dan radiasi sebelum menembus bahan itu adalah 100%. Berapa radiasi yang berhasil melewati bahan tersebut? Nah, kita bisa mengikuti rumus yang seperti slide sebelumnya, yaitu I sama dengan I0 dikalikan setengah pangkat X per HVL. Nah, di sini I0-nya kita tuliskan 100%. Kemudian dikalikan setengah, X adalah ketebalan bahan yaitu 4 cm, HVL adalah 2 cm. Berarti kita bisa tuliskan di sini I sama dengan 100% dikalikan setengah pangkat 2. Jadi 100% dikalikan 1/4 ya. Berarti adalah 25%. Berarti radiasi setelah melewati dinding aluminium adalah 25%.